Caca mau pipis nih, buka kamar, pipis dulu lah ke WC, terus balik lagi ngeliat patungnya mukanya udah berdarah, kayak nangis gitu. Lebih tua lagi. Jadi dia kalau ini ada makan tempat makan. Kayak Dragon Ball. Malah pernah ketemu setan yang kesurupan gue. Horor, komedi, horor. Gelap. Walking on anak pantai banget sih gue. Woi, jumpa lagi dengan gue Mas Bruno, host yang paling nyentrik, host paling yang menggelitik, host yang paling apa ya? Tampan lah pastinya kan. Ya nggak apa-apa lah, ngalam diri sendiri aja, walaupun kenyataannya nggak begitu, ya nggak sih? Iya. Jumpa lagi dengan gue Mas Bruno di Horor Komedi. Buat The Demeters, setan-setan dimanapun Anda berada, kalian jangan lupa hashtag takut bergembira. Karena apa? Karena horor seperti biasa akan mengupas tuntas semua misteri, semua mistis kegoiban. Tentunya dibalut dengan sedikit komedi, biar jangan terlalu takut, biar kita ada manis-manis sedikit. Nah, tentunya dengan narasumber yang cantik dan ganteng, ataupun ya yang pasti nggak kayak gue lah mukanya, ya nggak sih? Apaan? Biasa banget tuh, bodohnya cewek mulu. Sekali-kali laki-laki juga nggak jadi masalah. Yang penting ganteng. Kok nggak mau jadi bujuk buneng? Gue normal, enak aja lu. Oke, sembari kita menunggu siapakah bintang tamunya, gue akan ngasih tahu bahwa horor ini kita akan mengupas tuntas semua tentang masalah goib. Nah, untuk itu, buat teman-teman siapapun lu, mau lu dari ada ojek, mau gojek, mau tukang bakso, tukang ketoprak, nasi goreng, apa aja yang menurut lu pernah punya pengalaman mistis, lu bisa hadir di bangku ini. Ya nggak sih? Udah berapa lama nggak ada bintang tamunya nih? Hah? Debu mulu perasaan gue. bikin gue bengek kalau begini nih. Oke, sembari nunggu bintang tamunya siapa yang mau datang, ya gue juga berdoa semoga dia cantik, ya nggak sih? Biar bikin gue semangat, ya kan? Karena tahu sendiri, gue setiap podcast ketemunya sama ini mulu, gue jember jijik, tahu lo? Iya, bos. Oke bos, awas tuh gue santet katanya, gue santet lu katanya, perut lu gue masukin dalam inian lu karung, mau lu? Enggak. Oke ya, sembari kita nunggu bintang tamunya siapa, kita goyang dulu. Seperti biasa, sebelum bintang tamu hadir, biasa endorse banyak yang masuk. Wah ini endorse itu ada 8.000 endorse yang mau masuk, tapi semuanya nggak ada yang bayar. Nah ini kesukaan gue sebenarnya, udah biasa. Nah termasuk ini endorse ini. Endorse ini sebenarnya dia tidak memberikan uang, tapi bisa menghasilkan uang. Aku tak mau dikalau, aku dimadu. Wow, aduh pamawnya capeng. Apa ini endorse? Ini endorse nih. Jangan-jangan ntar ngajar sama Irama nih. Apaan? Cah! Ada yang ngasih duit gue gope. Lu pikir gue apaan? Gila. Tungguin aja deh. Sambil nunggu ya. Oke. Bintang tamunya ya. Si lama gak sih orangnya? 2:30 malam. Revisi. Dia barusan telepon gue bintang tamunya. Ini kan kita kan podcastnya di Senen ya, di daerah Senen, Jakarta Pusat. Dia lagi di Lebak Bulus. Ya udah ntar, katanya mau kemari. Lama juga bintang tamunya ya, kalau begini ya. Kita di Senen, dia masih di Lebak Bulus. Bintang tamu, aduh. Ya. Sih. Ya, mari. Lah, ternyata Lebak Bulus. Kok udah dimasuk aja sih? Ini siapa?
Ini tamunya. Tutup dulu. Oh iya. Tutup dulu. Sorry. Tutup aja itu mah. Ya. Ini mah nggak usah ditutup. Ini tamunya bener sih, siapa sih? Namanya siapa? Mbak Caca. Caca, pantesan manis, warna-warni lagi. Kayak coklat sebelah, no. Caca naik apa kesini? Diantar. Oh, diantar. Iya. Sama siapa? Sama Pernah nanya lo kan sama siapa? Pengen tahu aja lu. Gua duluan deket sama dia. Ntar minta nomor rekeningnya. Iya siap. Tolong kirimin ke saya nih, udah habis nih. Oke siap. Mbak Caca, sibukannya apa? Ya kayak konten-konten gitu aja buat stok konten, post di TikTok. Oh, konten kreator juga. Iya, Oh, TikTok. TikTok. Kalau boleh nanya, berapa followernya? 4,6 M. Buset, 4,6 M. Juta ya, Bri? Iya, juta. Sama. Boleh agak senian dikit. Oke. Terima kasih kameramen yang kreatif. Selalu mengingatkan. Kalau ini biar dekat sama Mas Bruno, ntar gue tambahin gocap. Sering-sering begitu loh. Kalau yang laki-laki agak, tolong bisa jauh. Perempuan gituin. 4,3 ya? 4,6. 4,6. Kamu beda tipis sih sama aku ya? Abang berapa? Aku juga sekitar 1.000. Aku 1.000, followerku 1.000. Nah, aku followingnya mengikuti udah hampir 4 juta. Ayo, Dima. Nah, itu dia. Banyak tuh. banget yang diikutin. Iya, banyak yang diikutin. Yang ngikutin saya gak ada yang mau. Sesat kayaknya nih. TikTok gua kayaknya sesat deh. Gila, luar biasa ya. Kontennya ngapain aja, Dek? Kayak ngedance, lip syncing lagu, udah gitu doang. Oh, lip syncin lagu. Oke, berarti bisa nyanyi juga dong? Ya baru mau nyebur sih. Oh, tuh gila nggak? Suruh nyanyi aja udah salah tangkap. Orang sekarang mau nyebur. Berarti kan nyanyi di kolam. Blubuk. Bujuk buneng. Coba nyanyi dikit. Nyanyi apa nih? Nyanyi apa aja boleh. Aduh. Gagal ya. Ini dia pakai ngomong, bisa nggak dibanding-banding kayak barusan? Dibanding-banding kayak ini sih pakai minta. Dibanding-banding kayak, iya, sok tahu lu. Dibanding-banding kayak apaan lu? Ini namanya siapa? Ini namanya tebu. Oh tebu. Tebu banget. Kayak pohon tebu ya? Iya, tapi nggak manis, pahit. Ya, sepa banget mukanya. Kayak udah mengkudu. Coba dong sedikit. Kadang bikin aku kesal. Yang gitu. Ya. Tiba-tiba. Aku mulai menembus lapisan awal. Ku hempaskan semua sedihku. Aku juga bisa begitu menyanyi. Gimana, coba? Sini. Udah gede masih nenek. Oke, lu kesibukannya emang konten ya? Iya. Nah, Caca di sini itu kebetulan kan Caca konten juga, tapi nggak sebagai konten kreator yang kayak TikTok itu nggak. Iya. Mas Bruno cuma ingin apa ya? Kita kan namanya ada di tempat, acaranya namanya horor, komedi horor yang mengupas tuntas tentang kejadian mistis, kejadian-kejadian goib yang selama ini narasumber alamin Caca berarti kan orangnya. Nah, Caca sendiri pernah nggak sih ngalamin ketemu setan? Pernah nggak? Pernah. Iya. Gimana ceritanya, Dek? Jadi ini first time Caca ngeliat hantu itu waktu di rumah kakek sama nenek. Jadi kan Caca dulu masih tinggal sama kakek nenek. Kebetulan keluarga kan lagi ngumpul di depan rumah Caca. Terus kakek nenek tinggalnya di rumah Caca? Iya, maksudnya Caca yang tinggal di rumah kakek nenek. Enggak kirain Caca tinggal di rumah kakek nenek. Terus kakek nenek tinggal di rumah bapak sama Mbak Caca. Nah, yang numpang nih siapa sebenarnya? Kakeknya apa bapaknya yang numpang? Caca sama mama kan. Oh, Caca mama yang numpang. Iya, kan pisah. Oh, iya. Jadi keluarga pada ngumpul di depan rumah. Caca sama mama tuh disuruh ngambil barang di kamar. Malam. Siang. Kejadiannya siang? Iya, bener-bener siang itu. Heran udah. Iya, jadi itu first time ngeliat pocong. Itu masuk ke kamar, kebetulan jendela itu ditutup, jadi nggak ada cahaya sama sekali, gelap. Oke. Pas buka pintu, tutup pintu, nyari-nyari barang nggak ketemu.
Pas mau balik badan, udah pocong berdiri di belakang pintu. Siang. Berarti kalau orang bilang setan keluarnya malam, itu ternyata enggak juga. Iya. Siang aja udah keluar. Ada pasti. Iya nggak sih? Iya. Iya nggak? Siang keluar setannya? Keluar. Jadi itu pertama kali kayak belum tahu kalau itu hantu. Kayak tiba-tiba ngeliat aja kayak gini, bengong, liatin apa ini gitu. Bener sih nih? Bener. Jadi bengong ngeliatin kayak Tapi gini. siang mungkin nggak begitu takut kali ya? Enggak, karena belum tahu kalau itu hantu. Siang masalahnya Iya, ya, mikirnya siang. Karena itu masih kecil kok, belum tahu kalau itu hantu. Nah, keluarlah Caca, manggil mama. Ma, coba ikut dulu Caca ke kamar gitu. Ngikutin, kenapa dek? Nggak tahu di kamar ada yang kayak gini-gini tuh orang, kata Caca kayak gitu. Terus gimana? Mama tanya-tanya, bentuknya gimana, bajunya gimana, matanya gimana, mukanya gimana. Caca jelasin, badannya tuh kayak yang pocong itu, ya warna putih, kata Caca, mukanya hitam, terus matanya juga hitam kan, sama titik putih gitu. Terus kayak ngeliatin hitam aja. Kayak Mas Bruno nggak sih? Hitam semua nggak coba deh? Enggak lah, emang setan. Modus. Ya, ini kan ya namanya sembari. Nggak orang ngerti apa. Iya maksudnya hitam semua nggak gini kan? Enggak. Oke. Beda lah. Itu tadi dia udah deket banget loh. Pokoknya pas udah masuk kamar udah hilang, yang pas bareng mama. Tapi pas sendirian ada. Oke, berarti nah pertanyaannya gini. Caca ini bisa ngeliat nggak waktu itu kayak anak indigo gitu nggak? Emang keluarga ada yang keturunan, mama juga kebetulan keturunan juga. Tapi karena kayak terganggu si Caca ini, jadi pas SD itu didatengin Habib, jadi nggak diliatin lagi tuh. Oh, oke. Jadi memang Caca ini tadinya anak indigo, ya kan? Bisa melihat siang, malam segala pun yang jenis-jenisnya goib ya, yang setan apapun dia bisa ngelihat. Nah mungkin karena kan juga kita nggak nyaman sih, ya nggak sih? Mau makan tiba-tiba itu, kebayang nggak sih kalau lagi pup nih, misalnya gitu. Males banget sih. Udah gitu bunyi kan. Udah gitu setannya sambil begini lagi kan. Kita jadi malu kan, gak enak kan. Ya udah, aduh ampun. Kalau dia yang bantu nyiramin, kalau enggak gimana? Emang jadi terus akhirnya mama ngasih tahu mungkin ke Habib. Iya, tapi kan lagi main ya sama teman-teman, tiba-tiba dek ke rumah tante bentar gitu. Tiba-tiba masuk sana udah ada Habib, disuruh duduk di depan Habib. Diapain gitu di belakang, ditek-tek gitu, pokoknya nggak ngerti juga. Digini-gini nggak kemarin? Tak gitu, apa digini nggak? Enggak, Oh gitu. Oh ya gitu. Iya, gua kan pernah ngeliat juga. Kadang-kadang suka gitu kalau ngobatan orang, ya kan? Misalkan di tangannya gini, Bismillahirrahmanirrahim, tap sembuh, bisa begitu kan? Kita juga nggak tahu. Gantian aja yuk masih. Wangi nggak? Oke. Nah terus, kalau sudah gitu, nah pas setelah Habib itu ketemu sama Caca, ada nggak efeknya? Ada. Jadi nggak pernah bisa ngeliat? Jadi kayak cuman ngerasa ada aja, cuman nggak bisa lihat. Oh, tadinya bisa ngeliat dan bisa merasakan. Oh. Cuman kayak udah ngerasa aja, ya ada nih kayaknya, cuman kayak ngerasa-rasa gimana gitu. Kan merinding biasanya kalau ada. Tapi itu udah nggak bisa lihat lagi. Nah, setelah itu kan mungkin Caca dewasa, ya kan? Tapi sempat ada lagi kena ganggu. Masih kecil juga? Iya, waktu kecil sebelum ditutup. Jadi pas Caca ini kan lagi kumpul keluarga lagi nih di ruang tengah. Kebetulan itu tengah malam pas diganggunya. Caca bangun-bangun udah sendirian pas bangunnya di tengah-tengah itu. Masuk ke kamar, tante Caca kan tidurnya ngorok. Kayak gimana sih tidur ngorok tuh? Gimana sih ya? Coba emang kalau orang coba kan kita nggak pernah tahu cewek cantik itu kalau ngorok seperti apa. Coba sedikit aja. Oke, jadi diwakilkan ya. Mungkin nggak begitu juga nggak? Oh nggak boleh. Lebih nyaring ya.
Se-RT pada bangun, Masya Allah. Oke. Jadi Caca tidur, udah pada ngelingkarin tuh. Kayak ada yang wujudnya kayak vampir lah, kuntilanak lah, senderbolong lah, semuanya. Tidur, semua dimuterin? Iya, muterin berdiri di atas. Itu tante Caca kan ya rada berisi ya. Jadi Caca bangun-bangunin tuh nggak bangun-bangun sama sekali sampai Caca nangis sambil tiduran. Mungkin kamu istimewa apa gimana ya, Dek? Ya nggak tahu. Tapi kamu lahir, pertanyaan aku, 9 bulan pas ya? Apa kurang? Gak tahu juga. Pernah nanya ke mama gitu? Nggak pernah nanya sih. Pernah nanya. Kayaknya normal aja. Normal aja ya? Oke, biasanya kadang-kadang umur 7 bulan, 6 bulan yang prematur gitu biasanya suka ada sesuatu yang bisa mereka lihat. Tapi adek aku juga sama kayak aku. Jadi dia tuh, adek aku kan kecil nih umurnya 4 tahunan. Ya iya. Dia Kalau kakak kamu besar umurnya, ya adek kamu masih kecil. Kalau kakak kamu besar, apalagi kakek kamu lebih tua lagi. Jadi dia kalau ini ada makan tempat makan. Kayak dragon banget. Ada tempat makan. Jadi dia kalau udah nggak mau bergerak masuk ke tempat makan itu berarti ada. Terus si orang tua jadi Sampai saya ngegendong tuh bener-bener kaku badannya, nggak mau masuk sama sekali. serem juga ya. Iya. Walaupun kita nggak ngeliat, tapi dia merasa serem juga kan. Nangis pokoknya, ngamuk di pinggir jalan kan. Sampai warungnya tutup, baru dia mau turun dari mobil. Jadi pas warungnya buka tuh nangis dia, ngamuk di depan itu. Sampai banyak yang ngeliatin. Bisa begitu ya. Iya. Oke. Nah pas beranjak dewasa, sekarang umur berapa sih? Caca umur 18 tahun. Wih, beda setahun sama Om ya? Tapi bohong. Om sih 19 juga. Ngapa sih lu nggak percaya sama gua, heran? 19 tahun tambah 20. Mau gocap kurang satu. Jadi semua bintang tamu belum pernah loh gini-gini gua. Baru kali ini. Tapi dia nggak salah. Umur gua 38. Dia bilang 19 tambah 20, 39. Beda satu. Pintar juga. Ya. Bisa melihat dan juga bisa menebak. Oke. Ada duit nggak di dompet Mas Luno? Aduh, ada duit nggak? Coba pertanyaannya. Ada cepet paling. Lu kalau gak percaya, gua bawa nih duitnya 200 perak. Gua punya, beneran gua gak bohong. Bisa nebak dia. Gua nggak ada duit udah. Ya Allah. Ya Tapi kan di ATM pasti ada lah. Ya pasti dong di ATM mah. Caca juga nggak pernah pakai dompet-dompetan. Iya sama. QR. Wih. QR, oke. Yang namanya TikTok ya. TikToker itu berarti, nah, Om mau nanya di luar dari ini nih, ntar kita sambung lagi. Berapa penghasilannya per bulan? Kalau menurut Caca, TikTok itu nggak ada per bulan sih, tergantung ada yang menonton endorse. Oh, endorse enggak, gitu. Endorse ya? Iya, endorse doang. Kalau endorse masuk ya ada. Gitu. Berapa endorse masuk per bulan? Kisaran 5 juta lah. Kisaran 5 juta ya, itu paling kecil, paling bawahnya lagi. Gitu. Oke. Tapi it's okay ya. Iya. Umur segitu udah bisa mencari uang, bantu mama kan. Bantu mama itu keren banget sih kalau aku ya. Bisa bantu Om. Om yang bantu Caca dong. Oh gitu. Iya. Ya, bisa aja sih. Bentar nomornya ntar ya. Ya, oke siap. Jangan di sini, di belakang. Oke. Terus beranjak dewasa Caca punya pengalaman pribadi apa lagi tentang setan? Pernah waktu kerja kelompok. Jadi kerja kelompok kan di rumah Caca itu sepi, nggak ada orang. Mama juga kerja kan. Caca kan tinggal sendiri kalau mama pergi. Ada teman Caca 2 orang nih kerja kelompok sama Caca. Terus kita vote bar. Kebetulan di kamar Caca tuh ada kain putih di kamar. Terus pas lagi foto-foto nih, lagi asik aku foto-foto. Pas lihat hasil fotonya ada kain putih terbang di atas ini kepala. Pindah ke bahunya Caca langsung. Yang awalnya kain putihnya di kamar, teman Caca pas ngeliat foto itu langsung lari ke depan rumah. Dia seperti apa ya? Enggak selama ini. Kenapa dari tadi pembicaraan kita, kenapa harus Caca dan Caca terus? Iya nggak sih? Yang setan ngelingkar Caca, terus ketemu pocong Caca, sampai si apa tadi bahan putih itu dekat Caca juga. Iya.
Caca nih istimewa. Caca nih apa ya kalau di Betawi bilang tulang iga jarang ya? Apa sih bener nggak sih? Yang bisa ngelihat gitu segala macam? Oh, belum gajian. Oh, iya. Iya tanyanya kurang. Jadi kayak punya ke Caca alasannya biar teman-teman gak takut. Caca bilang kalau Caca yang bawa. Oh padahal Emang Caca cuma ngumpetin doang ya, padahal Caca juga tahu ya kalau itu emang setan yang nganuin kan? Iya, Caca sebenarnya tahu, cuman Caca kan biar nggak takut teman-teman Caca gitu. Oke. Nah sekarang Caca tinggal sama mama? Caca sekarang sama siapa aja? Sama siapa aja? Sama mama iya, sama ayah iya. Oke. Nah kalau di tempat lain, Caca pernah ketemu apa lagi? Di tempat lain, Caca tuh dulu sering ketindihan. Ketindihan kayak Apa baru mau tidur berapa menit iya, langsung nggak bisa gerak. Arep ya? Emang nggak bisa nafas. Itu udah makanan sehari-hari tuh. Kemarin pas liburan ke Bandung aja ketindihan. Yang anehnya Caca itu, Caca ketindihannya di pesantren. Itu hampir tiap malam Caca ketindihannya. Oh di pesantren? Iya, waktu Caca pondok. Oh Caca pondok juga? Iya. Oh luar biasa, Masya Allah. Ya Rob. Ya nyari ilmu lah, walaupun keluarnya tetap. Iya, nggak apa-apa lah. Semua kan butuh proses. Iya. Semua butuh proses karena kita tidak tahu kita seperti apa di akhir hayat kita. Iya. Apakah su'ul atau husnul khotimah? Cailah keren banget sih kalau. Luar biasa, udah kayak ini belum juga. Ustadz apa gue kayak gini ya, Masya Allah. Ya, terus apa namanya? Caca pernah ketemu apa lagi tuh? Kalau ketindihan sih, maksudnya juga sering ketindihan mah. Udah ketindihan, terhimpit, terlilit hutang juga lagi. Nah itu emang luar biasa banget. Jangan sampai ya, terlilit hutang. Jangan sampai. Iya. Cukup Mas Bruno aja yang ngalamin. Nah, teman-teman pernah nggak sih? Kayak kamu sama teman-teman nih, terus di mana? Ke mama aja sih lebih banyak kalau mama. Mama itu kan sama kayak Caca ada keturunan, jadi dia tuh punya. Bisa ngeliat juga? Bisa, jadi tahu nggak ceritanya yang jembatan Mahakam runtuh 2000 berapa gitu? Oh iya itu. Nah, jadi itu kan banyak banyak yang meninggal kan. Itu mama yang diterjunkan ke sungai yang cari mayatnya ada di mana. Berani? Iya. Jadi mama tuh naik kapal kan keliling tuh sampai ke jembatannya cari mayat ada di mana. Di sini bawah, di sini ada. Nah, langsung diangkut ada. Bener ada? Ada. Keren ya. Kalau sekarang pakai apa? Detonator atau deteksi apa gitu kan? Ini dengan nalar sendiri gitu kan, dengan ya apa namanya mukjizat mungkin ya. Bisa tahu tuh ada. Dan bener ada gitu. Ada. Mama ya sedikit membantu lah ya. Bantu orang yang lagi cari mayatnya. Terus juga mama tuh punya teman. Mama kan orangnya traveling gitu, suka nyelam-nyelam. Jadi teman mama tuh ada cowok, dia nyelam di pulau, pakai tali rafia itu berdua sama temennya. Oh diikat pakai tali rafia doang. si kakinya ya, apa tangannya itu diikat kan? Ada kaitan pokoknya Iya, gimana maksudnya biar dia kalau bisa naik lah. Iya. Okay. Jadi dia tuh udah mau naik nih berdua. Ternyata yang almarhum ini turun lagi karena ngeliat ikan besar katanya. Pas ditungguin di atas nggak naik-naik. Ditarik talinya ternyata udah putus. Astagfirullahaladzim. Terus Anaknya ada 4 lagi. meninggal sih? Baru bayi masih. Meninggal? Enggak, suaminya doang nih, yang temannya mama doang. Jadi kan masih kecil-kecil ditinggal. Jadi selama 4 hari, mama kesurupan terus. Kesurupan si Iya, yang temannya mama yang meninggal ini. Oh, teman mama akhirnya benar-benar meninggal ya? Meninggal. Mungkin... Jadi dia disembunyiin di dalam. Jadi mama pas di kesurupannya di motor lagi. Jadi kayak apa sih namanya? Minta tumbal. Iya. Jadi seenggaknya itu tadi orang yang tadi melihat ikan, sebenarnya mungkin itu hanya sebenarnya pancingan buat. Nah, lu kan biasa mancing gue nih, sekarang lu yang gue pancing. Nah, iya kan? Jadi mama di kesurupan tuh kan di motor cengkram temennya mama yang lagi bawa motor. Mama sambil ngomong kayak gini, tolong Nur, saya takut Nur, di bawah sini gelap kayak gitu. Saya pengen ketemu anak-anak saya. Si Boy sih yang tadi meninggal tadi ya? Iya. Terus gak lama setelah 4 hari itu ternyata mayatnya munculnya di tempat itu juga. Nimbul ke atas. Iya. Jadi kan biasanya kalau kita tenggelam itu ke bawah arus ya, apalagi dalam. Ternyata dia munculnya di situ juga tempat dia nyelam. Yang nemuin nelayan.
Padahal itu udah ada 2 orang penyelam dari luar negeri yang bisa nyelam selama 30 meter atau 40 meter tapi nggak ketemu. Kayak diumpetin gitu. Iya, kayak diumpetin emang. Serem banget ya. Iya. Dan dia minta tolongnya cuman ke mama. Ke mama. Oke, berarti mama juga ya bisa tadi ya. Oke. Terus ada apa lagi, Dek? Jadi Caca juga pernah kan di rumah tuh. Mama kan kayak Caca sama mama tuh ikut kayak karnaval gitu. Jadi mama desainer kostumnya. Jadi ada patung yang khusus buat baju itu ditaruh di depan rumah. Mama bisa nggak sih buat Mas Bruno itu desain baju apa, bisa nggak? Nggak tahu, cuman kayak mama tuh desainnya baju yang karnaval gede-gede gitu. Ya cocok lah Mas Bruno, ya nggak sih? Yang gede-gede kan gue juga betul ya. Yang ronde-on kali bajunya. Kapelan aja kayak gini. Kapelan kayak gini. Aduh. Gua pikir pakai apaan? Tahu apa sih, kelambu? Oke. Jadi Caca mau pipis nih. Buka kamar. Pipis dulu lah ke WC, terus balik lagi ngeliat patungnya mukanya udah berdarah. Kayak nangis gitu. Iya, patungnya. Terus besoknya langsung bilang ke mama, jadi ditutupin mukanya langsung pakai topi. Itu masih kecil? Masih kecil, tidur sendiri di kamar. Oke. Berarti emang ada gen yang... Nah kalau si papanya bisa juga? Papa, kalau Caca kan kayak kurang banyak cerita sama papa. Jadi ke mama ya? Kurang tahu, iya. Kurang tahu ya, oke, mama ya. Oke. Nah lepas itu, ada nggak sih cerita yang sampai bener-bener menakutkan, yang Caca di mana gitu? Apa di jalan atau di mana ketemu hantu yang kuntilanak atau apa? Pernah? Caca belum pernah kok kayak gitu, karena kan dulu pas Caca kecil itu bener-bener kayak di rumah main sama temen-temen doang, nggak pernah yang namanya jalan-jalan jauh gitu, ngeliat-ngeliat enggak. Jadi pas umur dewasa gini sering nggak ngeliat yang? Enggak, karena udah ketutup, udah nggak bisa ngeliat lagi. Oh gitu ternyata ya. Jadi pas sama Habib digituin, diobatin sama Habib, jadi udah nggak bisa ngeliat. Tapi merasakan pernah? Iya pernah, kalau ngerasain tuh pernah. Nah Caca kan biasanya teman-teman Caca nih, pernah nggak sih waktu pas sama Caca gitu, Caca ada setan tau, ada setan tau, pernah nggak sih begitu dia? Caca tuh kayak sekarang tuh udah kayak nggak terlalu itu juga sih, nggak terlalu mikirin, jadi biar nggak takut juga. Karena Caca dulu pernah kan kesurupan. Pernah kesurupan juga? Pernah kesurupan waktu di sekolah. Di sekolah ngeliat bayi di atas atap, jadi Caca mau loncat, mau loncat sampai. Itu setelah ditutup sama Habib? Belum. Oke. Mau loncat dari atas kan 2 tingkat ya. Mau loncat, udah mau naik ke atas gitu. Kalau kita kesurupan tuh sebenarnya kita sadar nggak sih, Cak? Sebenarnya kayak kita nih ngerasa sadar, cuman bukan kita yang ngegerakin. Oh. Gitu, jadi Caca nih nangis, tiba-tiba nangis aja sendiri, manggil-manggil ayah. Tiba kayak ada yang ngerasa sedih banget dalam hati. Itu ya. Karena gue juga belum pernah kesurupan sih dari kecil. Ya, jangan cobain sampai. tuh. Malah pernah ketemu setan yang kesurupan gue. Jadi Caca tuh pernah ikut camping ke suatu pulau sama teman-teman mama. Mamanya nggak ikut nih, cuma Caca doang sama teman-teman mama. Itu kayak keliling pulau itu sambil apa sih namanya tuh? Ngebelah kelapa tua kan biasanya ada isinya tuh ya, warna putih. Tar dulu, tua jangan begitu dong. Kelapa tua ya. Kelapa tua iya. Tuanya gencar kelapa tua. Kelapa tua gitu ya. Jadi kelapa tua itu dibelah terus sama kita nggak bilang permisi. Manis banget ya kata senyumannya. Ya. Tahu aja tuh. Nggak bilang permisi. Ya, terus? Ya Caca makan-makannya aja sama yang lain. Terus malam hujan deras. Berapa orang? Ibu-ibu semua ya? Iya rata-rata sama om-om. Caca kan masih kecil, Caca dititipin aja gitu. Jadi Caca tidur nih di hammock. Hammock kan kayak airan gitu. Tahu. Nah Caca tidur di luar.
Terus kayak ada yang terbang aja di kepala Caca nih, depan Caca. Langsung kayak kerasa mau ditindih gitu. Nangis Caca langsung di situ ngamuk. Langsung dibawa ke dalam. Diceritain lah besoknya, ternyata yang lain juga banyak yang keganggu. Gara-gara nebas kelapa. Gara-gara itu. Kelapa. Nggak permisi. Kan kita kalau apa-apa harus permisi ya. Mau nebang pohon permisi. Kan kita berdampingan hidup sama malu. Ca, terima kasih banyak udah mampir di Koror, komedi horor. Semoga teman-teman dari jangan temen gue ngapain dari Miters, setan berarti kan. Dari Miters barusan Caca udah ngejelasin tuh apa namanya kejadian-kejadian yang pernah dialamin. Serem banget sih memang sebetulnya ya. Tapi itu memang terjadi di masa kecil. Karena apa? Ketika dia besar, nah itu ada apa? Dia kan bisa melihat nih sesuatu. Akhirnya netralin ya sama Habib biar jangan terlalu melihat juga karena kan bahaya juga kan. Bisa waduh gimana caranya kita kalau tiap hari ngeliat setan mulu juga riskan juga. Ngeri-ngeri gimana ya. Oke, Ca, terima kasih banyak udah mampir di Koror. Komedi horor coba. Koror. Komedi horor. Oh, ini manis banget. Ya. Komedi horor. Lu gimana sih? Oke, teman-teman. Cak, tolong bilang Cak sama mereka. Apa namanya? Teman-teman di luar sana dari Miters. Selalu nonton dan menyaksikan horor. Selalu nonton dan menyaksikan horor. Horor. Teman-teman kamu juga dong bilang ayo, teman-temanmu. Jangan lupa like, subscribe ya, oke. Halo, siapa? Siapa sih ininya apa? Perkumpulannya apa sih? Perkumpulan namanya apa sih? Kalau gitu? Fans. Ya fans kamu apa namanya? Nggak ada. Nggak ada. Kira ada. Kalau Mas Bruno kan ada Brunosaurus. Iya. Nah ini apa berarti? Ini Caca. Cacasaurus. Cak, coba ayo buat teman-teman. Dikit kesombongan. Jadi guys, buat kalian jangan lupa like, comment, and subscribe. Jawara Kreatif. Tetap di Koror Komedi Horor. Antara ketawa sama bau nih mulut gua. Bye.